Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat kemurahan, buat kebajikannya yang terus mengikuti kita seumur hidup ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, dan selamanya Engkau baik. Sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sungguh hanya oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada. Kami boleh hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab itu kami mengangkat hati kami, suara kami, mohon kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Ku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Ku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tangan-Ku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajah-Ku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tangan-Ku, selamanya Kau ajaib
mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya. Kau hebat bagiku. Kami menyembahmu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah, kami puji, kami muliakan. Kami menyembah, kami memuji nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu, Yesus. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa.
mustahil bagimu. Tiada yang sukar. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya, 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 selamanya. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus. Ya Allah, ya
Sebab Engkau pertolongan kami. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu. Engkau penolong yang setia bagi kami. Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua yang Kau janjikan Kau genapi. Sebab Kau Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Yesus Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala berkat. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang sukar bagi-Mu. Semuanya mungkin Kau lakukan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Ya Allah, ya Allah, mulialah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ya
memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kau penolong bagi kami, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya, Tuhan setia. Engkau penolong yang setia bagi kami, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami tetap percaya Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau tidak pernah ingkar janji. Dari semua yang baik yang Kau janjikan, semua Kau genapi bagi kami yang mengasihi. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami, supaya kami boleh terus menikmati kebajikan dan kemurahan-Mu dalam hidup. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan. Siapin ada?
Ya, selamat pagi. Pagi. Terpaksa ini dibantu Her karena Cece begitu sibuk. Jadi itulah namanya suami istri, saling tolong menolong, ya. Jadi kita sampai ke dua Raja-Raja 5, ya kan. Jadi saya percaya setelah saya baca-baca, saya renungkan, ya kan. Firman ini mengingatkan saya terutama dan teman-teman juga bagaimana kita menjadi dari belum Kristen menjadi Kristen, ya kan. Banyak inspirasi yang membuat eh, hidup saya mulai berubah, ya. Dan memang berubah itu tidak gampang, tetapi saya percaya kalau setiap pagi kita sama-sama, ya kan, selalu berkoramdeo, biarlah firman yang merubah hidup kita. Dan di sini saya bacakan Naaman disembuhkan. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah, jadi di sini juga dari ayat pertama ini sudah dapat hikmat Tuhan. Sebetulnya si Naaman ini kan orang yang terpandang, ya. Dan dia kenapa begitu dia disayangi oleh raja, ya kan? Karena di mana dia ada, di situ dia selalu menjadikan semua itu baik. Tetapi sesungguhnya pada diri dia sendiri ada kekurangannya, ya kan? Kekurangannya apa? Ada banyak hal, terutama dari karakternya. Saya lihat masih ada beberapa yang harus dia perbaiki. Dan kedua, dia mengalami sakit kusta, ya kan? Kalau sakit kusta zaman dulu tuh saya masih ingat kecil waktu di gereja, itu waktu di Bangka itu, kalau orang kusta itu dibawa ke gereja itu semua orang ngeri, takut, menjauhi karena itu penyakit katanya menular, ya. Nah, di sini tapi kenapa dia bisa disayangi oleh rajanya? Ya kan, karena dia begitu berperang dia selalu, ya kan, mendapat pertolongan dari Tuhan. Di sini dikatakan sebab oleh dia Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Jadi di mana ada dia di situ terjadi perubahan lebih baik. Tetapi itu baru satu sisi. Sisi yang lainnya dia tentunya harus mengelola karakternya. Karena bagaimanapun orang-orang kadang-kadang kalau belum punya nilai Kristus, kalau dia punya jabatan yang tinggi, ya kan, dia selalu, kamu tidak kenal sama saya siapa. Nah, ini yang kita harus belajar, ya kan. Pokoknya apapun yang ada pada kita itu semua itu karena kasih Tuhan, bukan hebatnya kita, ya. Dan ayat kedua, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, di sini juga saya juga dibukakan pikiran saya bahwa memang Tuhan itu kalau sudah menyertai kita, ya kan, dimanapun kita ada, meskipun di dalam tawanan, ya, seperti ada firman nyanyi apa katakan, meskipun di lembah kekelaman, Tuhan juga ada di sana. Tapi kenapa Tuhan itu kadang-kadang menurut kita pikir Tuhan ini kurang gawinian. Apa aku mau dia susah-susahin ya. Tapi disitulah caranya Tuhan yang tidak dapat kita mengerti. Tapi Tuhan tentunya ingin kita ini anak-anak Tuhan tuh jadi berkat. Di sini kan seorang pembantu yang di anak tawanan dibawa menjadi pembantunya istrinya si Naaman. Ya, dia berkata apa? Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu,
maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, jadi seorang pembantu ya kan ini kalau ada disertai Tuhan, dia akan jadi berkat, ya kan? Tentunya dia ngomong sama majikannya, ya. Tapi kadang-kadang sekarang kalau pembantu-pembantu sekarang terus terang aja, kita dibuatnya kadang-kadang harus menahan emosi kita loh, ya. Setelah saya pelajari rupa-rupanya dari kampung dari NTT sana itu bahasanya nggak nyambung banyak sama kita. Kita bahasa Jambi, dia bahasa nggak ngerti, dia nggak mau tanya. Nah, disinilah saya lihat setiap kita ya kan perlu namanya komunikasi. Bangunlah komunikasi supaya apa yang tidak mengerti jadi mengerti. Nah, di sini kalau orang-orang yang punya nilai Kristus tentunya ingin mencari tahu, ya kan? Hidup saya ini sudah berarti belum? Kehadiran saya sebagai istri, ya kan menolong nggak buat suami saya? Kehadiran suami menolong nggak untuk istri? Nah, ini perlu kita sama-sama belajar ya. Ayat keempat, lalu pergilah Naaman memberitahu kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Sebetulnya ya kan ini ada kuasa Tuhan. Tidak mungkinlah dia ngadap rajanya, dia berkata rajanya gadis mana itu, ya kan? Tapi nyatanya Israel yang kita tahu memang sampai hari menjadi satu bangsa yang begitu cerdas. Dan karena apa mereka cerdas? Mereka diikuti bangsa pilihan Allah yang sudah membuat mereka itu menjadi bangsa yang besar. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, serta berkata, Allahku, aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan. Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kusta. Tetapi sesungguhnya perhatikan dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah, kadang-kadang ini kita belajar di sini keegoan seorang pemimpin. Jadi pemimpin tuh nggak perlu berespon negatif, respon positif. Karena di sini saya lihat ya, Raja Aram ke Raja Israel ini sudah mulai sesama raja pikirnya kan. Nah, kita kirim surat dong kalau ada anggota kita yang mau pergi, yang mau berobat ke mana, ke dokter mana misalnya kan, ke tabib mana, tolong ya ini anggota aku begini-begini. Tapi responnya nggak benar, ya kan. Maka di sini tapi hebatnya ya kan, ayat ke-8, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nah, disinilah ya kan kita ini tentunya tidak boleh ya. Ya, saya pergi belajar. Saya ini kadang-kadang geram juga ya. Suka geram juga lihat orang-orang yang saya ajarkan tapi mereka tidak menjalankan sesuatu yang kita inginkan. Nah, tetapi di sini saya pikir ya, bagus juga ini untuk saya. Kenapa? Supaya saya lebih cepat mendengar untuk lambat berkata-kata dan lambat marah. Nah, aman Elisa bilang begitu, ya, supaya raja tetap aman. Ya, saya ada di sana, tentunya saya harus jadi berkat. Nah, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir.
Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri mengambil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Nah, di sini kadang-kadang itulah ya hidup kita. Kita masih melihat orang, tapi Tuhan itu tidak melihat orang, Tuhan melihat hati kita. Ya, memang orang pembesar tuh begitu, ya. Tapi ini diproses. Nah, anak Naaman ini diproses Tuhan. Apa? Kesombongan. Karena dia punya pangkat, dia pikir dia ke orang penting, orang terpandang. Ya kan, harus pokoknya kalau orang terpandang tuh, kalau kita yang datang, ya kan, dia datang kepada kita, harus kitanya. Tidak boleh anak buah kita. Nah, ini saya belajar, ya kan. Banyak saya menghadapi seperti itu. Kalau kita suruh anak buah, dia tersinggung, ya kan. Nah, jadi kita harus kita. Tapi di sini, ya kan, Tuhan menyatakan lewat Elisa itu, Elisa memproses, ya kan, Naaman untuk jadi lebih besar lagi. Gimana? Dia harus rendah hati. Disuruhnya apa? Ya kan? Nah, pergi ke ke Sungai Yordan, ya kan? Ayat ke-11 dikatakan, tetapi pergi Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka tadi yang ke-12 ya. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir, kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Nah, dia pikir Elisa itu nyuruh dia mandi di Sungai Yordan celup 7 kali. Ya, oleh kemurahan Tuhan saya pernah udah ke sana. Saya lihat Sungai Yordan, aduh, tempat orang baptisan di situ. Saya lihat airnya, ya ampun, ya kan? Ya. Tapi kalau Tuhan yang suruh mau gimana? Ya kan? Jadi kita nggak usah mau dengki-dengki, mau marah-marah, ya kan? Jadi kalau kita sudah hamba Tuhan, anak Tuhan, ya kan, kita harus berespon benar. Ya disuruh begini kadang-kadang, aduh ya, kita jauh-jauh datang disuruh orang begini, begini. Kalau kita respon benar, kita tidak sakit hati. Tapi kalau kita tidak berespon, nah ujungnya apa? Kita bisa negatif. Tetapi, ya kan, nah ini 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukan apabila sekarang ini hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenam dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah ini kadang-kadang kita tuh tidak suka dengar yang hal-hal yang tidak masuk logika kita. Mana Tuhan nih, ya kan? Nah, tetapi di sini ya kan, coba kalau Naaman tetap ngotot, tidak mau, enggak sembuh dia. Jadi hidup kita nih jangan ngotot-ngotot, apalagi kita ya suami istri. Kalau istri kita, saya suka istri saya ngomong gini, papi, cobalah belajar berubah. Ya memang kita nih karakter bawaan kita memang sulit kita berubah. Tapi mau nggak mau saya harus ingat bahwa istri itu adalah penolong. Dia bukan perongrong kita. Nah, kita juga harus mengingatkan kepada istri kita apa yang menjadi bagian kelemahan dia itu. Ya, kalau tidak bisa, kita cari mentor. Ya, apalagi buat uh, rumah tangga yang baru. Ya, kemarin saya bilang kepada keponakan saya yang di Palembang, mereka pesta, saya tidak mengucapkan selamat berbahagia. Saya mengucapkan selamat untuk siap-siap berperang. Karena apa? 1 sampai 5 tahun ini perperangan akan menjadi bergelora. Karena apa? Dua kubu yang berbeda disatukan. Nah, seperti inilah kalau kita tidak berespon benar, kita tidak mau saling komunikasi, kita tidak saling untuk belajar, ya kan? Dengan rendah hati, ya kita tidak dapat apa-apa. Untung si Naaman ini mau, pegawai-pegawainya semua
itu bawahannya datang sama dia. Apa susahnya lah bos, nyelup 7 kali di situ. Begitu dicelup, kenyataannya ya kan seperti anak ya. Jadi lahir baru bener ya. Ini maka saya mengajak kepada kita ya kan, apa yang kami alami juga sama ya kan. Beban setiap kita kan punya beban ya. Beban kami adalah bagaimana anak kami yang kami adopsi itu ya. Semalam saya diskusi sama istri saya tanya, Mami mau pesan apa? Ya kan? Karena Mami minta tolong Papi nggak tahu apa yang Mami mau pesan lewat apa Naaman nih. Sama, memang ya beban kita seperti anak kita itulah beban Mami. Ya, kapan disuruh mencak-mencak kakinya kan? Oi, kau nih nak, ya. Tapi bagaimanapun ya kan, kita harus menang. Ya, saya yakin secara manusia dokter mengatakan begini, begini, begini. Tapi di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan tiada yang mustahil. Saya hanya menunggu waktu dengan iman. Ya kan? Nah, sama halnya. Ya, nah, yang ke-16 kemudian ya kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu setelah sampai. Tampillah ia ke depan Elisa berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesak supaya ia menerima sesuatu, ia tetap menolak. Nah, di sini hebatnya ya. Kalau orang-orang yang saya lihat dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan dengan benar-benar, mereka itu tidak macam-macam. Ya, ya kita tahu ya, dunia ini banyak. Apalagi kadang-kadang ya kan di dalam pelayanan yang saya banyak jumpai juga ya kan. Ya kita tidak mengatakan apa si A si B, tapi saya lihat ini memang kadang-kadang dari karakter sendiri. Kalau enggak dari karakter apa? Dari penolongnya, tulang rusuknya. Apa, Pak? Orang mau kasih, kau nolak-nolak. Nah, jadi kalau kita mau melayani Tuhan tuh, biarlah Tuhan yang beracara, kita hanya pelaku-pelakunya aja. Ya, maka saya tuh nggak suka kalau saya membantu orang, tahu-tahu udah dibawa lah inilah, dibawa itulah ke rumah. Saya nggak suka. Kenapa? Jadi seakan-akan saya tahu itu berterima kasih, ya kan? Tapi rasanya saya nih seakan-akan ya mereka itu gimana ya menganggap kita. Nah, jadi kita harusnya apa? Kita menolong biarlah Tuhan yang yang tahu, ya kan? Supaya ya kalau Tuhan itu yang memberi itu pasti apa nama ori, ya kan? Kalau manusia belum tentu. Nah, dari sini dan akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelih kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Nah, di sini Naaman mulai sadar bahwa yang nyembuh dia itu adalah Tuhan, ya kan, melalui abdi Allah itu. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkata Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku lalu menyegani Naaman, orang Aram itu dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya.
Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera di atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat," jawabnya, "selamat, Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepada kedua orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi, baiklah berikanlah kepada mereka satu talenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikan kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semua di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kepada kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari tangan atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah meminta perak, dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluar Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah, ini pelajaran yang harus kita camkan baik-baik, ya kan. Jangan kita memanfaatkan, ya kan, hal-hal yang menurut pikiran kita, ya. Itu baik kesempatan. Ini orang berpengaruh, perwira tinggi, ya kan, kesempatan lah, ya. Dia bawa begitu banyak emas, ya, perak dan semua yang dia bawa itu dia mau persembahkan. Tapi kok ditolak Elisa, kesempatanlah aku, ya kan. Nah, tapi apa yang terjadi, ya kan? Nah, ini kadang-kadang manusia kita nggak tahu. Apa yang dilakukan itu bahwa itu sebenarnya sudah Tuhan ajar kita jangan, ya. Ujungnya apa? Ustana aman, ya, nempel ke sama dia. Nah, hidup ini memang selalu kadang-kadang, ya kan, kita itu menyesal di akhir. Tetapi biarlah lewat perenungan setiap pagi, ya kan, saya percaya, ya kan, semakin hari berkurang mungkin 1 digit, ya. Kalau 1 tahun udah 360 digit kurangnya. Karakter kita yang tidak baik. Kalau 2 tahun sudah 700 lebih, 3 tahun 1000 lebih dikit. Saya rasa ya meskipun 1 hari 1 digit, ya kan, sudah 1000 dikit kita 3 tahun kata Heri kan. Nah, jadi saya percaya, ya kan, mari tetap kita giat bagaimana ya menyongsong hidup ini penuh dengan harapan yang pasti daripada Tuhan. Demikian Her, ya kan, terima kasih. Akhirnya hari ini Koko sudah dapat menolong istriku. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Kosimon yang sudah menolong Ciaping. Tentu sekali lagi seperti yang Kosimon tadi sampaikan, ada begitu banyak hal yang bisa kita belajar dari pasal ini. Baik dari sisi gadis yang ada di rumah Naaman, dari sisi raja, dari sisi Naamannya, dari Elisa, dari Gehasi. Jadi tentu ada begitu banyak hal yang bisa kita belajar dari masing-masing apa yang mereka lakukan. Dan bagaimana tadi ada poin penting itu komunikasi. Makanya bicara tentang komunikasi dan asumsi itu 2 hal yang harus benar-benar kita kelola dengan bijak. Padahal kan jelas gadis yang di rumah Naaman itu tadi bilang di Samaria itu ada nabi. Nah, tentu mungkin raja begitu dapat kabar dari Naaman nulis suratnya kepada raja karena levelnya sama-sama raja. Nah, raja Israelnya saja yang baperan.
dia lupa kalau di negaranya itu ada nabi Tuhan. Nah, sehingga terjadi miskomunikasi, jadi emosi. Jadi ya seperti tadi Ko Simon bilang juga, apalagi dalam rumah tangga, kalau komunikasi nggak baik, hanya muncul asumsi, ya ujungnya akan jadi emosi. Nah, makanya seperti Edko katakan, komunikasi itu memang dasar kehidupan. Bangunlah komunikasi yang dewasa, bukan kekanak-kanakan, yang hanya pakai asumsi dan ujungnya emosi. Dan sekali lagi tentu ada begitu banyak hal yang bisa kita belajar dari kisah ini. Bagaimana kita memiliki respon yang benar, sekalipun kita mendapatkan perintah yang nggak masuk akal, nggak logika, seperti kalau Simon tadi bilang. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu boleh baca lagi kisah ini, renungkan. Tentu ada hal secara spesifik, secara pribadi Tuhan mau ingatkan kita di sisi mana hidup kita untuk kita perbaiki. Apalagi seperti GHC, jangan sampai uang itu jadi motivasi yang salah dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Karena ada konsekuensi yang pasti akan kita tanggung. Oke, terima kasih untuk Ko Simon untuk sharing firman pagi hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir di pagi hari ya Tuhan dengan keadaan baik dan sehat ya Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini juga Tuhan. Buat segala kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Simon ya Tuhan. Biarlah kami terus belajar untuk berkomunikasi dengan baik Tuhan. Dan juga memiliki respon yang benar ya Bapak. Biarlah apapun yang kami dapatkan di pagi hari ini Tuhan, kami juga mau terus mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Dan juga Tuhan Allah yang terus memberkati Pak Simon ya Tuhan. Berikan dia kesehatan, kekuatan, dan pemulihan yang terbaik. Dan juga buat Ibu Simon juga Tuhan berkati Bapak senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga perlindungan atas Pak Simon dan Bu Simon ya Tuhan. Terima kasih, dan juga buat anak-anaknya, menantu, cucunya juga Tuhan berkati ya Bapak. Dan juga buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga senantiasa memberkati hidup setiap kami. Tuhan juga terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan terus menolong keluarga kami, baik suami, istri, anak-anak kami. Biarlah Tuhan jadi tempat harapan kami. Tuhan terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan buat bangsa ini ya Bapak. Dan juga dalam bulan depan Tuhan, kami akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan presiden dan juga anggota dewan ya Bapak. Biarlah Tuhan juga campur tangan ya Tuhan, memberikan yang terbaik pemimpin-pemimpin atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami, bangsa kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa. Dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kalau pagi ini Tuhan kami semuanya boleh bangun dengan tubuh yang
sudah diberkati melalui firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami mau praktekkan, kami mau belajar Tuhan. Meskipun dari hari ke hari kami tahu terjadi banyak tantangan, tetapi kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan. Ada perlindungan jawaban yang pasti, sehingga kami sampai menuju kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Terima kasih, akhirnya kami mau terima berkat Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, akal, budi, bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami mulai dari sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Hari ini balik langsung kok? Hari ini balik, pagi ini sudah interview, langsung ke Surabaya, ke airport. Tapi stay di Jakarta lagi?